Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, khususnya siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Kediri. Kita berjumpa lagi dalam materi IPA. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan manusia. Biasanya kalau kita akan membahas materi ini, semangat kalian akan muncul. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita menginjak materi yang lebih dalam, saya akan sajikan beberapa gambar. Coba kalian perhatikan, ada seorang ibu yang sedang hamil. Kemudian gambar selanjutnya bisa dilihat, ya, ada anak-anak kecil atau bayi yang sedang bermain dan sedang lucu-lucunya. Coba dari dua gambar tadi, apa yang ada di benak kalian? Tentunya kalian akan berpikir bahwa ibu tersebut mengandung dan nantinya akan melahirkan seorang bayi. Oke, ya, memang benar. Jadi dalam kehidupannya manusia ada siklus hidup yang diawali dengan kelahiran, kemudian tumbuh menjadi bayi yang lucu, balita, kemudian tumbuh berkembang menjadi anak-anak, dewasa, menikah, kemudian mengandung dan melahirkan. Ya, kita ulangi ya. Jadi seperti itulah siklus hidup yang akan dialami oleh jenis makhluk hidup manusia. Oke, kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana proses perkembangbiakan pada manusia. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kali ini, yaitu perkembangbiakan pada manusia yang merupakan perkembangbiakan secara generatif. Jadi diperlukan sel telur dan sel sperma. Pada saat pembuahan, jumlah sel sperma pada manusia itu bisa jutaan, sementara sel telurnya hanya 1. Namun, pada proses pembuahan hanya diperlukan 1 sel telur dan 1 sel sperma. Sperma yang lain akhirnya akan mati. Proses pembuahan atau fertilisasi yaitu proses penggabungan atau peleburan antara sel sperma dan sel telur atau ovum yang menghasilkan sigot. Sel sperma kromosomnya N, ovum juga N, menghasilkan sigot 2N. Sigot ini merupakan calon individu baru. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses pembuahan terjadi di dalam tubuh wanita. Ada gambar uterus berwarna merah besar di bagian kanan, kemudian ada gambar ovarium, di dalamnya ada butiran-butiran sel telur yang akan dikeluarkan atau diovulasikan satu persatu tiap bulan. Oke, sel telur yang sudah keluar dari ovarium akan masuk ke dalam saluran telur atau oviduct. Di dalam oviduct, jika bertemu dengan sel sperma, maka terjadilah proses pembuahan yang akan menghasilkan sigot. Sigot akan berkembang dengan membelah diri secara mitosis selama beberapa hari menjadi beberapa sel, dan pada hari ke-6 atau ke-7 perjalanannya sudah sampai pada rahim atau uterus. Sigot yang sudah menjadi beberapa sel tadi kita sebut dengan nama embrio atau janin, yang selanjutnya
menempel pada dinding rahim, membentuk plasenta. Antara plasenta dan tubuh embrio akan dihubungkan oleh tali pusat. Tali pusat berguna untuk menyalurkan zat-zat makanan dan oksigen dari tubuh ibu ke tubuh embrio dan juga mengeluarkan atau menyalurkan zat-zat sisa dari tubuh embrio atau janin ke tubuh ibu untuk dibuang. Embrio ini akan berkembang tahap demi tahap, bisa dilihat pada gambar, selama kurang lebih 9 bulan untuk mencapai kesiapan lahir, ya, walaupun tentu saja bisa kurang atau lebih. Oke, sekarang kita akan bahas alat-alat perkembangbiakan pada manusia, baik pada pria maupun pada wanita. Kita akan pelajari alat perkembangbiakan pada pria terlebih dahulu. Rumit ya, ada banyak tulisan, tidak apa-apa. Dari sekian banyak alat yang tercantum pada gambar, sementara kalian hafalkan yang 3 utama: testis, vas deferens, dan penis. Testis berguna untuk menghasilkan sperma. Vas deferens berguna menyalurkan sperma yang nanti saluran keluarnya adalah uretra yang berada di dalam penis. Jadi penis selain berfungsi untuk mengeluarkan air seni, juga untuk mentransfer sel sperma dari tubuh pria ke tubuh wanita, ya. Ada epididymis. Sebenarnya epididymis itu adalah saluran yang berlekuk-lekuk yang selanjutnya juga berhubungan dengan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk pematangan sel sperma. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana proses sperma tadi terbentuk atau kita sebut dengan spermatogenesis. Pada spermatogenesis diawali dari satu sel induk yang dinamakan spermatogonium yang terdapat di dalam testis pria. Dari satu sel induk atau spermatogonium yang berkromosom diploid atau 2N akan mengalami pembelahan meiosis 2 tahap. Pada tahap meiosis 1, satu sel induk menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom N atau haploid. Selanjutnya, tanpa melalui tahap profase, masing-masing sel anak menghasilkan 2 sel anak, sehingga total jumlah sel anak hasil akhirnya adalah 4 atau 4 sel sperma. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Alat perkembangbiakan wanita. Waduh, lebih rumit lagi, lebih banyak lagi. Ya, untuk tahap awal cukup kalian cermati 4 alat utama yang ada di gambar: vagina, uterus, ovidak, dan ovarium. Kita pelajari dari ovarium dulu, di mana fungsinya sebagai tempat proses pembentukan sel telur. Kemudian oviduk, saluran telur yang menyalurkan telur dari ovarium ke uterus atau rahim. Kemudian uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Jika sel telur tadi dibuahi sperma dan menghasilkan sigot atau calon individu baru nanti tumbuhnya di dalam rahim. Sementara vagina berfungsi sebagai alat melahirkan bayi setelah usianya cukup sekitar 9 bulan, ya. Sekarang kita pelajari bagaimana proses pembentukan sel telur
atau oogenesis di dalam ovarium. Sama atau hampir sama dengan pada pria. Dari sebuah sel induk yang dinamakan oogonium akan membelah secara meiosis dalam 2 tahap. Pada meiosis 1 akan dihasilkan 2 sel anak yang haploid, kemudian disusul pembelahan meiosis kedua, masing-masing menghasilkan 2, hingga hasil akhirnya sebenarnya juga 4. Namun di antara keempat sel anak tadi, hanya 1 sel telur yang berkembang normal, ovum ya yang paling besar, sedangkan ketiga sel anak lainnya mengalami kematian, disebut sebagai polosit atau badan kutub. Ya, perhatikan. Jadi perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis terutama pada hasil akhir jumlah sel anak itu tadi. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan bahasan ke hal yang berhubungan erat dengan sistem perkembangbiakan manusia, yaitu menstruasi ya yang dialami oleh setiap wanita normal setelah menginjak usia pubertas. Oke, apa menstruasi itu? Secara sederhana, menstruasi adalah luruhnya dinding rahim pada wanita dewasa yang terjadi sekitar 1 bulan sekali atau kurang lebih 28 hari sekali. Kenapa dinding rahim harus luruh? Karena pada wanita dewasa, jika sel telur tidak dibuahi, maka rahimnya tidak berguna untuk pertumbuhan embrio. Akibatnya apa? Dinding rahim yang sudah tebal, persiapan untuk pertumbuhan embrio tadi akan luruh berupa darah menstruasi. Ini akan berbeda pada wanita yang hamil. Kenapa wanita yang hamil tidak mengalami menstruasi? Dikarenakan dinding rahimnya digunakan untuk proses pertumbuhan embrio selama kurang lebih 9 bulan. Oke, itu ya. Kenapa seorang wanita dewasa yang tidak hamil mengalami menstruasi, sementara wanita yang hamil tidak mengalami menstruasi. Lalu ada istilah ovulasi, yaitu terlepasnya sel telur atau folikel dewasa dari ovarium. Kejadiannya sama dengan menstruasi, setiap 28 hari atau sekitar 1 bulan sekali. Namun tentu saja kejadian antara menstruasi dan ovulasi itu tidak berbarengan, melainkan berjarak sekitar kurang lebih 2 minggu. Jadi ketika sel telur lepas dari ovarium, jika tidak ada sel sperma yang masuk, maka sel telur tadi akan mati, namun dalam waktu yang agak lama, sekitar beberapa hari sampai 1 minggu. Akhirnya dinding rahim tidak berguna. Karena tidak berguna untuk tumbuhnya embrio, diluruhkan sebagai darah menstruasi. Sebaliknya, jika setelah ovulasi atau sel telur lepas dari ovarium, masuk ovidak, di sana bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi proses pembuahan. Hasilnya berupa zigot yang akan membelah diri secara meiosis, berkembang menjadi embrio, dan selanjutnya menempelkan diri pada dinding rahim dan tumbuh di sana. Dinding rahimnya berguna untuk proses pertumbuhan embrio, sehingga wanita yang sedang mengandung tidak mengalami menstruasi. Oke anak-anak,
Sampailah kita pada akhir pertemuan kali ini. Ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan 3 alat reproduksi utama pria beserta fungsi masing-masing. 2, sebutkan 4 alat reproduksi wanita beserta fungsinya masing-masing. 3, jelaskan pengertian dari A. fertilisasi, B. zigot, C. spermatogenesis, D. oogenesis. 4. Jelaskan perbedaan antara menstruasi dan ovulasi. 5. Jelaskan perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis mengenai tempat terjadinya dan jumlah sel anak yang dihasilkan. Seperti biasa, tugas dikerjakan di kertas folio bergambar. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.